Pasti kalian tahu bahwa tanah merupakan unsur penting yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Peran tanah mempengaruhi 70% kehidupan tanaman selain faktor cuaca dan manusia. Tanah juga berfungsi sebagai pijakan bagi akar dan batang tanaman untuk berdiri, karena itulah peran tanah sangatlah penting untuk tanaman. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa tanah bukan satu-satunya media tanam bagi tanaman? Jawabannya ya, yang tentunya dengan syarat kebutuhannya terpenuhi. Karena itulah teknologi yang bernama hidroponik muncul. Hidroponik berasal dari kata hydro dan phonics dari bahasa Latin. Hydro yang berarti air dan phonics yang berarti tenaga. Sederhananya, hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman yang menggantikan media tanah dengan larutan yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Setiap hasil dari hidroponik memiliki kelebihan, yaitu bernilai jual tinggi, terhindar dari masalah-masalah utama dalam budidaya seperti masalah hama, kelebihan atau kekurangan hara, dan masalah iklim. Kali ini saya bersama teman saya berkunjung ke salah satu tempat hidroponik di Kota Palembang. Di sini kami banyak belajar cara budidaya tanaman dengan hidroponik. Sistem hidroponik yang digunakan di sini menggunakan sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Karena sistem NFT paling baik digunakan, cocok untuk daerah dataran rendah, dan paling populer. Keuntungan dari sistem NFT yaitu pertumbuhan tanaman lebih cepat, hasil lebih terjamin, sangat cocok untuk bisnis hidroponik, kadar oksigen lebih banyak, pertumbuhan tanaman menjadi sama rata, dan pengontrolan nutrisi menjadi lebih mudah. Pada sistem NFT, tanaman dibagi menjadi dua talang, yaitu talang remaja dan talang dewasa. Proses dari sistem NFT dengan menyediakan bak air berisi nutrisi, kemudian air nutrisi akan dipompa menuju ke talang. Air nutrisi tersebut akan mengaliri akar tanaman secara terus-menerus dengan air yang tipis, lalu akan kembali ke bak air nutrisi. Ketika bercocok tanam secara hidroponik, ada beberapa macam yang harus dilakukan, yaitu penyemaian, pemindahan, pemberian nutrisi, dan perawatan. Langkah pertama yaitu penyemaian. Media yang digunakan yaitu rockwool yang diberi lubang menggunakan paku khusus rockwool agar mempunyai jarak yang sama. Lalu dimasukkan benih ke dalam media tanam satu persatu. Setelah itu diberi air secukupnya agar media lembab. Untuk tanaman sawi dan selada, biasanya benih akan pecah dalam 24 jam. Ini merupakan semai yang berumur 1 minggu dan harus dipisahkan. Tanaman memerlukan sinar matahari sekitar 8-10 jam. Bila kurang dari itu, dapat dibantu dengan lampu kuning untuk menggantikannya. Ini merupakan semai berumur 2 minggu yang harus dipindahkan ke talang remaja agar pertumbuhannya tidak terganggu dan fotosintesis lebih maksimal. Setelah 1 minggu di talang remaja harus segera dipindahkan ke talang dewasa. Dan sekitar 2 minggu hasil tanaman sudah dapat dipanen. Perbedaan dari talang remaja dan talang dewasa yaitu jarak lubang pada talang remaja 5 cm
ke lubang lainnya, sedangkan jarak lubang tanam dewasa 15 cm ke lubang lainnya. Karena itu, tanaman dari kalangan remaja harus dipindahkan ke tanam dewasa agar media tanam dapat tumbuh lebih besar. Pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik menggunakan dua pupuk, yaitu pupuk A yang berwarna merah dan pupuk B yang berwarna hijau, yang telah dihomogenkan lalu dimasukkan ke dalam bak air nutrisi masing-masing 50 ml untuk 10 liter air. Masukkan pupuk satu persatu dengan jeda 30 detik agar tidak terjadi penggumpalan dan dapat terserap tanaman. Nutrisi yang diperlukan 1000 ppm diukur menggunakan TDS meter dan pH air sekitar 5,5 sampai 6 diukur menggunakan pH meter. Cara perawatan tanaman hidroponik dengan mencabut daun kuning karena akan merusak tanaman serta memicu datangnya hama dan tumbuhnya jamur. Cara menghilangkan hama dan jamur menggunakan ekstrak bawang putih untuk pestisida alami. Pertama itu kita mungkin mulai dari kebersihan ya, sterilisasi dari benih. Yang pertama kali benih itu harus steril dulu dari hama penyakit. Terus dari media tanam juga dia harus steril dari hama penyakit, misalnya jamur yang sering menyerang tanaman. Jadi sebelum kita menyemai tanaman itu, ya tanamannya yang pertama kali ya harus disterilin dulu. Itu aja sih tips-tipsnya. Kalau yang lain sebenarnya sama saja, kita siapin rockwool, siapin benih, terus dikasih air, terus ditunggu 2 hari setelah berkecambah, baru kita pindahin ke luar marketplace. Untuk hama sebenarnya ada banyak, seperti selada sama sawi-sawian itu hamanya berbeda. Kalau selada-seladaan itu hama yang menyerang biasanya itu jamur-jamuran, jamur seperti jamur busuk akar, jamur titium gitu. Nah, kalau untuk sawi-sawian biasanya hama yang menyerang itu seperti ulat. Nah, untuk saat ini hidroponik kita kan memakai greenhouse, jadi hama ulatnya sudah teratasin. Jadi kemungkinan kalau curah hujan agak besar kita terkendala dengan hama ini, hama dari fungi ini. Tipsnya itu mungkin masyarakat sekitar ada pilihan yang lain selain tanaman konvensional. Biasanya mereka mendapatkan tanaman konvensional dari tempat lain yang ditanam di tanah. Nah, kalau hidroponik kita ini kita tanam dengan tanpa pestisida. Hal positifnya itu sih sebenarnya. Jadi mereka bisa memilih antara yang konvensional sama yang hidroponik. Yang pasti kalau hidroponik mereka mendapatkan tanaman yang bebas dari pestisida. Karena itulah hidroponik berpotensi sebagai teknologi alternatif dalam teknik budidaya tanaman perkotaan. Hidroponik menjadi solusi untuk masyarakat kota yang menginginkan bercocok tanam dengan cara yang mudah, santai, dan murah.